Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabu Thalibil Ilm yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, salah seorang imam dan khatib di Masjid Nabawi di kota Madinah. Kita dalam kesempatan kali ini akan membahas adab yang selanjutnya, yaitu as-sabru fi talabil ilm, kesabaran dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu harus memiliki persediaan kesabaran yang cukup banyak ketika memutuskan untuk mulai menapaki perjalanannya dalam menuntut ilmu. Kata penulis kitab ini, talibul ilmi yabdhulu wus'ahu fi talabil ilm. Seorang penuntut ilmu harus berusaha mengerahkan seluruh upayanya dalam menuntut ilmu, kama badzalal ulama'ul awail juhdahum fi tahsilihi wa tablighihi lana. Sebagaimana para ulama generasi awal juga telah mengerahkan seluruh usaha dan upaya mereka untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu itu, lalu untuk menyampaikannya kepada kita. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, kesabaran mengerahkan seluruh usaha dan upaya itu kita butuhkan dalam dua momentum. Momentum yang pertama adalah ketika kita dalam proses mencari dan mempelajari ilmu itu. Itu adalah proses yang tidak mudah, dan karena itu dibutuhkan kesabaran. Kesabaran untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, kesabaran untuk mendengarkan penjelasan dari para ulama, dari para asatidzah kita, kesabaran untuk mencatat apa yang kita dengarkan, kesabaran untuk memahami, terutama ketika kita berhadapan dengan penjelasan atau dengan poin-poin yang sulit untuk difahami. Termasuk juga kesabaran untuk mengingat dan menghafalkan apa yang sedang kita pelajari. Dan jangan lupa, di sana ada banyak lagi kesabaran-kesabaran lain yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu. Jangan lupa bahwa kita juga adalah manusia yang hidup dan membutuhkan makan dan minum, membutuhkan pakaian dan tempat tinggal, membutuhkan sarana transportasi, dan ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba yang mungkin hidupnya pas-pasan, maka untuk memenuhi itu semua juga dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Itu momentum yang pertama, bahwa kita butuh sabar yang luar biasa ketika mempelajari ilmu ini. Ya, untuk bisa duduk bertahan ya selama berjam-jam mendengarkan kajian, menulis, mencatat, atau kemudian membaca buku, membaca kitab, itu dibutuhkan kesabaran yang konsisten. Tetapi jangan lupa, kita juga butuh kesabaran untuk momentum yang kedua, yaitu apa? Momentum ketika kita harus menyampaikan ilmu itu. Ya, wa tablighihi, menyampaikan ilmu itu. Karena kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa menuntut ilmu itu bukan sekedar untuk mengoleksi, ya, untuk menambah koleksi ilmu, menambah koleksi hafalan kita, menambah koleksi wawasan kita. Menuntut ilmu bukan untuk itu. Tetapi menuntut ilmu adalah
untuk kemudian kita sampaikan, kita wariskan kepada orang lain. Kita dakwahkan. Itulah jalan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita bahwa ilmu itu bukan untuk dikoleksi. Ilmu itu untuk disampaikan. Karena itu, ketika kita menyampaikan agama ini, maka penyampaian kita, dakwah kita harus berdasarkan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua hal ini menjadi dua sisi yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan seorang muslim. Bahwa dia berkewajiban untuk menuntut ilmu, dan juga pada saatnya nanti dia juga berkewajiban untuk menyampaikan ilmu itu, mendakwahkan ilmu itu, membagikan ilmu itu kepada sebanyak mungkin manusia. Nah, jalan untuk menyampaikan ilmu itu juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada beliau, kita semua tahu seperti apa ujian yang beliau terima, ujian yang beliau dapatkan. Karena itu sudah menjadi sunnatullah para da'i, para ulama yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang zaman, itu pasti akan berhadapan dengan berbagai macam bentuk ujian yang membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya. Ujian-ujian itu bisa hadir dalam bentuk ujian yang menyenangkan, atau sebaliknya, ujian itu hadir dalam bentuk ujian-ujian yang tidak menyenangkan. Kita harus siap menerima stigma negatif. Kita harus siap menerima pencitraan buruk dari orang-orang yang tidak faham, dari orang-orang yang tidak mengerti dengan dakwah kita, dari orang-orang yang bahkan mungkin bermaksud jahat terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sekali lagi, seorang penuntut ilmu membutuhkan kesabaran dalam dua momentum ini. Momentum ketika dia mencari ilmu itu, dan yang kedua ketika dia akhirnya harus menyampaikan ilmu tersebut. Nah, di sini selanjutnya beliau menyajikan kepada kita beberapa contoh tentang bagaimana para ulama kita dahulu rahimahumullah mengerahkan dan menguatkan kesabarannya dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Kisah yang pertama, contoh yang pertama yang beliau angkat adalah kisah tentang seorang ulama hadis besar yang bernama Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahwa Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ini masya ala qadamaihi fi talabil ilmi kathiran. Ya, beliau dalam perjalanannya menuntut ilmu itu telah berjalan kaki dengan intensitas yang sangat banyak. Bahkan beliau mencoba menghitung seberapa jauh beliau berjalan kaki dalam menuntut ilmu. Beliau diperkirakan telah menempuh kurang lebih 8.280 km dengan berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana seorang Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah itu bisa berjalan kaki sejauh, ya, jumlah totalnya adalah 8.280 km. Ya, itu beliau catat pada awal-awal beliau menuntut ilmu. Tetapi setelah berlangsung sekian lama, beliau akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk mencatat
ya seberapa jauh perjalanan yang beliau tempuh ya dalam menuntut ilmu. Ya, beliau akhirnya kemudian memutuskan hanya cukup mencatat nama-nama kota yang beliau kunjungi, nama-nama negeri yang beliau kunjungi untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi diperkirakan bahwa jarak perjalanan beliau selanjutnya setelah menempuh 8.280 km yang disebutkan tadi, jarak perjalanan beliau selanjutnya setelah itu dalam menuntut ilmu itu diperkirakan sekitar 5.585 km jauhnya. Sehingga kalau ditotalkan dengan perjalanan beliau yang pertama, maka kira-kira jumlah atau jarak perjalanan beliau dengan berjalan kaki dalam menuntut ilmu itu sekitar 13.865 km. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala sendiri menceritakan, menggambarkan seperti apa perjalanan beliau dalam menuntut ilmu itu. Beliau mengatakan, awwalu sanatin kharajtu fi talabil hadithi aqamtu 7 sinin. Pada awal mula aku keluar untuk menuntut ilmu, meninggalkan kampung halamanku, saya menghabiskan setidaknya 7 tahun lamanya untuk merantau dalam rangka menuntut ilmu. Ahsaitu ma masyaitu ala qadamayya ziyadatan ala alfi farzakh. Jadi beliau mengatakan, saya dalam 7 tahun itu mencoba menghitung seberapa jauh kedua kakiku ini melangkah, dan ternyata hasilnya adalah lebih dari 1000 farsakh. Ya, 1 farsakh itu diperkirakan sekitar 8,28 km. Sehingga kalau 1000 farsakh itu hasilnya seperti yang tadi kita sebut, yaitu 8.280 km. Jadi beliau menghitung pada awal itu. Tapi setelah itu kata beliau, "Tsumma taraktul 'adda ba'da dzalik." Tapi setelah itu saya kemudian memutuskan untuk tidak lagi menghitung ya seberapa jauh ya aku pergi untuk menuntut ilmu. Ya, beliau kemudian menyebutkan bahwa saya pergi ke wa kharajtu minal bahrain ila midari masyian. Ya, saya keluar ya meninggalkan Bahrain. Ya, Bahrain ini yang dimaksud adalah kota Al-Ahsa yang terdapat di kerajaan Saudi Arabia pada hari ini. Ya, saya, kata beliau, keluar ya meninggalkan Bahrain menuju Midar dengan berjalan kaki ya, dan seterusnya. Ya, beliau menceritakan ya kisah-kisah yang luar biasa. Itsumma ila ramlati masyian, kemudian ke kota Ramlah atau Ramallah di Palestina berjalan kaki. Tsumma ila Dimashq, kemudian ke Damaskus. Tsumma ila Antakya, kemudian ke kota Antakya ya di Turki. Tsumma ila Tarsus, ya ke kota Tarsus ya juga di Turki. Kemudian tsumma raja'tu ila Hims, kemudian saya kembali ke Hims yang terletak di Suriah hari ini. Tsumma minha ila Ar-Raqqah. Ya, kemudian setelah itu saya ya pergi ke kota Raqqah yang ini juga masih di kawasan Suriah. Tsumma rakibtu ila Iraq, kemudian saya menaiki kendaraan ya menuju wilayah Irak. Kullu hadza wa ana ibnu 20 sanah. Jadi semua perjalanan kaki itu yang ditutup dengan berkendara menuju Irak itu, kata beliau, semua itu dilakukan pada saat usia beliau masih 20 tahun. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana para ulama kita dahulu, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana mereka menghabiskan, membaktikan, memaksimalkan
usia muda mereka untuk menuntut ilmu. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan, vitalitas masa muda mereka untuk mengunjungi, mendatangi para ulama yang hidup pada zaman itu. Maka ini tentu menjadi renungan penting ya bagi kita semua pada hari-hari ini dengan semua kemudahan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur untuk memaksimalkan semua kemudahan-kemudahan itu untuk menuntut ilmu. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kajian kita untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.